طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumil qa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannifu al-habibul imam al-arif billah Ahmad bin Zain al-Habshi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana Allah bi ulumih wa asrarih fid dharain amin. Ila an qala, sampai mana? Warriya'u, warriya'u lan riya, wal ujubu lan ujub, fi ta'atillahi kelawan taat maring Gusti Allah. Wal hasadulan hasad, qadu ala abidillahi, wal hiqdu benci, dendam, al hiqdu. Wa ma'nal hasadilan utawi maknane hasad, karahiyatun ni'mati, iku apa karahiyah? Tidak suka itu apa? Enggak, makna jawabannya maksudnya. Sengit bahasa Indramayu. Karahiyatun ni'mati, ora senengan nikmat. Karahiyatun ni'mati, ora senengan nikmat, alal muslimi ing atase wong muslim. Wastithqaluha lan ngerasa abot ing nikmat. Jadi termasuk yang wajib kita mempelajari, juga kita harus yang harus kita hindari yaitu maksiat hati, ya kan? Beberapa dari maksiat hati, dari mulai ragu sama Allah, merasa aman dari makarnya Allah, putus asa dari rahmatnya Allah, dan juga sombong terhadap hamba-hambanya Allah. Dan juga termasuk maksiat hati iku riya. Apa ri? Apa riya? Apa? Riya apa? Pengen dilihat orang, ya. Amal ibadahnya kepengen dilihat orang. Semua amal ibadahnya kepengen dianggap bagus sama orang, dinilai sama orang, pengen dilihat sama orang, dipuji sama orang. Itu namanya riya. Nah, ini harus kita jauhi, ya. Karena ini termasuk maksiate hati. Karena ketika kita sudah meminta pujian dari orang, berarti itulah ganjarannya kita di dunia. Berarti itu pahalanya kita. Kita ibadah kepengen dipuji. Ya. Itu berarti ketika kita sudah dapat pujian, ya itulah ganjarannya. Pahalanya itu. Jadi ketika nanti di akhirat, jangan nyari pahala. Wis entek pahalanya. Nyari-nyari pahala yang sudah gak ada. Kata Allah, sudah. Kamu sudah terima pahala kamu. Ganjaran kamu sudah kamu terima. Di mana? Di dunia. Mana? Yaitu pujiannya orang. Ya, pujiannya
Orang apa enaknya dipuji? Enak apa yang dipuji? Habib mau tanya. Hah? La tafrah minal madhi wala tahzan minal dham. Jangan kamu pernah bangga, senang dengan pujian, dan jangan pernah sedih dengan cacian. Ya, pujian apa nih? Wareg lah. Wareg boleh dipuji. Enggak, kenyang enggak? Habib mau tanya, kenyang enggak dipuji? Enggak. Emang angin, kembung. Ya, kecuali ngasih duit kayak ngasih apa enak. Ini cuma muji. Malah justru membahayakan kita. Pujian itu kadang membahayakan kita. Kalau seseorang imannya nggak kuat, kalau dipuji, wah ngeri. Ya, nggak ada enaknya. La tafrah minal madhi. Jangan pernah senang dengan pujian. Ya, alhamdulillah kalau guru kalian bisa muji kamu. Alhamdulillah. Itu nikmat. Alhamdulillah orang-orang soleh muji kita. Masya Allah. Senang. Tapi jangan kamu mengandalkan itu. Kita dapat pujian dari orang soleh. Dari aulia misalkan. Ya alhamdulillah. Mimpi misalkan dengan orang soleh. Ya terus dipuji kita sama orang-orang soleh. Alhamdulillah. Senang kita ya. Senang nggak mimpi orang soleh? Mau nggak mimpi orang soleh? Nah, pernah nggak di sini ada yang mimpi orang soleh nggak di sini? Ada yang mimpi? Ya kalau dipuji sama orang soleh, alhamdulillah. Tapi nggak boleh kita bersandar. Ya dengan pujian itu kita tetap beramal soleh. Karena yang bakal menyelamatkan kita satu rahmatnya Allah, yang kedua amal soleh kita. Nanti amal soleh kita itulah yang menentukan di mana surga kita berada, di tempat mana derajat kita di surga. Ya, pujian kayak mangan angin, kayak mangan kentut. Ya dipuji, oh hebat kamu pinter. Iya cuman gitu-gitunya aja. Ngasih duit ah? Enggak, ya. Jadi intinya teruslah ibadah kepada Allah karena Allah ya. Apa katanya? Yurauna wa yamnauna ma'un. Apa di surat apa itu? Al-Ma'un. Apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una wailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Salat yang gimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka lupa dengan salatnya. Suka nunda-nunda, gampangin salat. Itu kata Allah, wail. Apa wail? Celaka. Wail itu tempat neraka. Yang di bawah. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lali sama salat, suka nunda-nunda salat, gampangin salat. Itu bahaya ya. Enggak boleh di rumah kamu kerjakan salat. Jangan pernah meninggalkan salat. Ya. Wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina alladzina hum yura'una dan mereka yang pengen dilihat, yura'una. Pengen dilihat, ibadahnya pengen dilihat, ininya pengen dipuji, ininya pengen dipuji sama manusia. Apa enaknya? Dulu aulia-aulia dulu tuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dulu Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam,
Sayyidina Ahmad bin Idris, terus Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Dulu apa ada medsos? Ada nggak medsos? Nggak ada ya. Padahal ngumpet ibadahnya. Ya, tapi subhanallah sampai sekarang tenar. Ya, sampai sekarang tenar, dibaca, dikenang sama orang-orang sekarang. Kenapa bisa begitu? Karena ikhlas. Karena ikhlas. Sesuatu kalau ikhlas, nama wa naba. Sesuatu kalau ikhlas, dia bakal berkembang. Ikhlas bakal berkembang. Makanya kalian thalibul ilm, pertama kali yang harus kamu tancapkan mulai dari sekarang. Kamu tancapkan niat nyari ilmu itu pertama untuk menyenangkan hati Rasulullah. Karena ini warisannya Rasul. Yang kedua apa? Untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ya, paham gak ini? Terutama karena Allah. Karena memang itu kewajiban kita selaku umat Islam wajib menuntut ilmu. Lillahi ta'ala. Insya Allah dengan sendirinya kalau kita niat ikhlas, benar, Allah akan tuntun ya kehidupan kita terus. Terus ilmu juga akan berkembang. Kemudian barokah di hati kita ya bisa kita amalkan. Paham gak nih? Paham ya? Insya Allah. Wal ujubu bi ta'atillah. Yang kedua, bangga dengan taatnya dia kepada Allah. Banggain amalnya, banggain ibadahnya. Orang yang ahli ibadah bangga dengan ibadahnya, orang alim bangga dengan ilmunya, orang yang taat bangga dengan taatnya. Ini bahaya. Kita tetap beramal soleh, kita jadi orang ahli ibadah, ahli ilm, tapi tetap kita nggak boleh bangga dengan amal ibadah kita. Karena ada orang di Bani Israel dulu, ketika dia ibadah selama 500 tahun, kalau nggak salah. Ibadah terus kerjaannya. Ibadah terus. Tiba-tiba begitu mati, ya, terus kemudian kata Allah, ya fulan, udkhul jannah birahmati. Kamu masuklah surga dengan rahmatku. Masuklah kamu ke surga dengan rahmatku, kata Allah. Nah, orang abid ini nggak terima dia disuruh masuk ke surga dengan rahmatnya Allah. Dia mengatakan apa? Ya Allah, kemana 500 tahun saya ibadah denganmu? Saya sudah 500 tahun ini ibadah. Ya, tapi kok kenapa masuk surga dengan rahmatnya Allah? Nggak terima dia. Oh, kata Gusti Allah, ini ngeyel orang ini. Coba timbang katanya amal ibadahnya. Timbang dengan nikmat mata. Ditimbang dengan nikmat mata. 500 tahun ibadahnya ditimbang dengan nikmat mata yang Allah berikan sama dia. Subhanallah. Mana yang lebih unggul? Nikmat mata. Ngangkat. Kalau timbangan akhirat itu, kalau timbangan dunia kan kalau yang berat itu tuh. Kalau timbangan akhirat, yang berat itu naik beda. Ya, kalau timbangan kalau berat gimana? Turun kan? Kalau akhirat naik. Ternyata timbangan nikmat mata yang naik. Akhirnya langsung dia sadar, minta ampun sama Allah. Ya Allah, ya udah. Saya mau masuk surga dengan rahmat. 500 tahun ibadah. Gak ada apa-apanya sama rahmat Allah. Coba kamu nih punya rambut. Rambut kamu, ujung kamu. Rambut kamu. Lihat rambut kamu tuh. Yang paling atas yang lancip. Yang nempel sama kulit yang apa? Yang bulat. So kamu cabut, pasti ada bulat. Iya kan? Kalau yang di luar, yang lancip. Coba kalau dibalik gimana?
Sakit gak kira-kira? Oh, gak bisa tidur kamu. Kamu cabut rambut. Yang di luar itu lancip. Kamu gatel gak habis cukur rambut, terus gak mandi. Atau nempel di baju kamu, terus kamu pakai. Gatel gak? Lancip gak? Kalau Allah rubah nih rambutnya, yang lancip di bawah, yang nempel sama kulit, yang nggak lancip ke atas, nggak bisa tidur kita manusia. Ya itu nih yang harus kita syukuri. Makanya nggak boleh ujub, nggak boleh bangga diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh bangga amal kita nggak ada apa-apanya. Makanya jadilah kamu seperti orang-orang mukhbit. Apa mukhbit? Al-mukhbit alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Al-mukhbit itu orang yang amal solehnya banyak, ilmunya banyak, ya ibadahnya banyak, tapi wa qulubuhum wajilah. Hatinya selalu takut sama Allah. Ini orang hebat ini kalau sudah begini. Itulah orang-orang aulia. Ibadahnya banyak, tapi nggak ngadarin ibadahnya. Syuhudul minnah namanya. Ya, syuhudul minnah itu ngerasa bahwa ini semuanya pemberian dari Allah. Kamu bisa duduk di sini. Siapa yang gerakan? Allah. Makanya ya hakikat sama syariat sama hakikat sama syariat itu dua-duanya nggak boleh dipisah. Hakikat sama syariat ini syariat itu syariat Kanjeng Nabi sama hakikat itu nggak boleh dipisah. Dua-duanya harus jalan sama-sama. Contoh ada orang bunuh fulan. Ada Z bunuh si Amr. Amr mati. Siapa yang bunuh Amr? Siapa yang bunuh Amr? Yang hakikatnya yang matiin Amr siapa? Hakikatnya yang matiin Amr siapa? Allah. Hakikatnya siapa? Allah. Itu namanya hakikat. Tapi orang yang tidak mengakui, ingkar bahwa yang mematikan itu Allah, kafir. Itu namanya hakikat. Dan juga syariat. Gak boleh ingkar. Z karena dia membunuh Amr, maka Z itu harus menerima kisos. Harus menerima artinya kisos apa? Nanti dipenggal sama hakim. Nah, hukum kisos dibales. Siapa yang menggal? Ya nanti hakim. Nah orang Z ini kalau nggak nerima, ingkar dengan syariat juga kafir. Gak boleh. Jadi hakikat sama syariat harus jalan. Kayak contoh, kalian ke sini. Ya. Hakikatnya siapa yang gerakan? Allah. Ya. Kamu harus yakin itu bahwa yang gerakan kamu itu Allah. Juga gak boleh kamu ingkar sama syariat. Kamu juga harus bergerak, jangan malesan. Contoh, yang ngasih ilmu laduni kan Allah, yang ngasih memberikan pemahaman semua nggak usah belajar lagi, ntar juga pinter. Kalau Allah ngasih, ya nggak bisa. Jadi hakikat sama syariat harus jalan. Paham gak ini? Jelas gak? Jangan pelangap-pelongo. Jelas ya? Jadi hakikat kita harus tetap meyakini bahwa semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kita harus syariat, menjalani syariat. Terus ya, ujub itu adalah kita bangga dengan ketaatan kita sama Allah, bangga dengan taatnya kita sama Allah. Ini nggak boleh. Ya Allah, kita kan orang yang taat atau orang yang alim. Wah, sama Allah mencitis. Ya nggak ada apa-apanya kita. Malaikat aja
mengatakan ibadah dari mulailah diciptakan oleh Allah, ibadah dari mulai diciptakan sama Allah sampai yaumul qiyamah malaikat. Tapi akhirnya ujung-ujungnya apa? Ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, kami ini tidak menyembahmu sebaik-baiknya menyembah. Itu malaikat. Malaikat dari mulai dilahirkan sama Allah sampai yaumul qiyamah. Padahal ruku, ada malaikat yang diciptakan sama Allah, ruku, ya ruku terus. Sujud terus, sujud sampai yaumul qiyamah. Ibadah terus ibadah. Tapi apa yang mereka katakan? Ma'abadnaka haqqa ibadati. Jadi kita nggak boleh ngandalin, semuanya kita pasrahkan sama Allah. Syuhudul minnah. Ya, kita tetap ibadah, kita tetap rajin belajar ilmu. Tapi setelah jadi alim, setelah kamu senang ibadah, kamu saksikan bahwa itu semuanya pemberian dari Allah. Paham ya? Makanya kata Imam Syafi'i apa? Al-ilmu salatsu marahil. Ilmu itu ada 3 tahapan. Ilmu itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama apa? Man dakhalal ilma. Tahapan pertama, takabbar, sombong. Ya. Terus kemudian apa? Kata Imam Syafi'i, sombong. Nah, kalau sudah puncak ilmunya, yang ketiga, itu baru dia menyatakan bahwa mengakui bahwa dirinya tidak tahu. Orang kalau semakin alim, semakin ngaku tidak tahu. Ini kalian nih. Kalian sekarang nih belum merasa bahwa kamu itu nggak tahu. Tapi kalau sudah alim betul, pasti mengakui bahwa diri kamu bodoh. Itu orang alim. Orang ahli ibadah, begitu juga sama. Kalau sudah benar-benar orang ini ahli ibadah, dia bakalan mengakui bahwa dirinya itu bukan ahli ibadah. Begitu juga ilmu. Ngeri ya? Nah, makanya sekarang kamu tetap rajin. Sampai kapan? Sampai kamu mengakui bahwa diri kamu bodoh. Bisa nggak? Kalau masih ngaku alim, berarti masih bodoh. Ya, tapi kalau sudah mengakui kamu bodoh, itu baru kamu jadi kiai. Sudah levelnya kiai sudah ya. Tapi kalau masih bangga dengan ilmunya, masih bangga dengan ibadahnya, belum apa-apa ya. Iblis lebih ahli ibadah. Iblis lebih pintar. Masya Allah. Terus, wal hasadu lan iri, wal hikdu lan dendam ala abidillah. Nah, terus, wa ma'nal hasadi lan utawi makna hasad, karahiyatun ni'mah alal muslimi wastithqaluha. Nah, ini apa sih artinya hasad? Artinya iri itu apa? Artinya hasud itu benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kamu nih, ada teman kamu dapat nikmat, ya, terus kamunya kesel, hasud itu namanya. Itu namanya ada orang dikasih nikmat sama Allah, ya teman kita dikasih nikmat, terus kitanya iri, hasud. Semua orang punya hasud. Semua orang punya hasud, ada iri pasti. Tapi ada yang mencegah supaya tidak keluar, ada yang dibiarkan. Kalau sudah dibiarkan, terus, ya, itu nanti tak muncul ria, muncul sombong, muncul segala macam. Makanya kita berlindung sama Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung sama Allah dari kejelekannya orang yang iri, idza hasada ing dalam nalikane iri sapa hasid. Orang kalau sudah hasad, terus dia dia turuti irinya, mengerikan.
terus dituruti, ngeri. Gimana caranya orang itu sampai jatuh? Semakin yang diirikan itu jatuh, itu semakin dia senang. Alhamdulillah, senang dia. Ini orang hasut nggak bisa tidur. Gimana caranya sampai orang yang dia benci, ya, yang dia iri ini sampai dia jatuh. Itu orang hasud. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan hasud ini sifatnya iblis. Dia iri sama Nabi Allah Adam. Dia iri sama Nabi Allah Adam. Kenapa? Nabi Allah Adam, ya, ketika Allah ciptakan Nabi Allah Adam, masih tergeletak di pintu surga, ceritanya seperti itu, belum dikasih ruh sama Allah. Masih baru diciptakan sama Allah. Iblis lewat, lihat manusia, kok aneh mukanya, ciptaan kok begini, ada lubangnya, ada irungnya, ono kupingnya. Ya, tapi di sana Nabi Allah Adam di surga nggak ada kubul sama duburnya, nggak ada. Nggak ada lubang kubul sama lubang duburnya, nggak ada. Karena di surga nggak bisa, jangan nyari WC kamu di surga. Ya, nggak ada WC, WC hanya di dunia. Jadi kubul sama duburnya belum dibuka. Tapi kalau yang lainnya terbuka. Nah, iblis melihat Nabi Allah Adam, kok ada orang ciptaan begini ya? Ada. Tapi kok dimuliakan sama Allah? Dia iri sama Nabi Allah Adam. Akhirnya karena dia iri, gimana caranya dia mencelakakan Nabi Allah Adam? Sekiranya dia tidak menempati surga. Nabi Allah Adam nggak percaya sama iblis. Digoda apapun nggak percaya. Sehingga iblis itu membawa nama Allah. Jalan satu-satunya supaya Nabi Allah Adam itu percaya, iblis itu bawa nama Allah. Sumpah, wallahi dam, saya ini benar-benar mau nasihatin kamu. Wallahi, sumpah saya ini datang ke sini mau nasihatin kamu supaya kamu tuh gak kekal di surga. Makanlah buah khuld. Makanlah pohon khuld supaya kamu kekal di surga. Kamu kalau makan itu kekal kamu dam. Wallahi dam. Sumpah iblis. Nabi Allah Adam gak percaya. Tapi gara-gara dia bawa nama Allah, akhirnya percaya. Kenapa? Nabi Allah Adam berpikir, gak mungkin ada makhluk yang berani membawa nama Allah terus bohong. Akhirnya Nabi Allah Adam percaya. Nabi Allah Adam tadinya gak percaya, dirayu kayak apapun gak percaya. Tapi gara-gara bawa nama Allah, itu kenapa? Karena saking kepengen gimana caranya Nabi Allah Adam itu jatuh. Sebabnya apa? Iri atau hasud. Paham gak nih? Ya. Karena iri sama Nabi Allah Adam. Itu. Sampai bawa nama Allah. Makanya jangan terlalu percaya sama orang yang bawa nama Allah. Wallahi, demi Allah, dikit-dikit sumpah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu warda, beliau mengatakan, ma haliftu kadziban wala shadiqa. Dengerin. Kata Imam Syafi'i, saya enggak pernah sumpah baik pun dalam keadaan dusta ataupun jujur. Bohong enggak pernah sumpah. Jujur enggak pernah sumpah. Artinya Imam Syafi'i enggak pernah bohong dan enggak pernah sumpah. Baik pun dalam keadaan jujurnya pun Imam Syafi'i enggak pernah sumpah. Karena yang pertama kali bawa sumpah apa? Siapa? Iblis. Saking hasutnya sama Nabi Allah Adam. Ya. Masya Allah. Ngeri ya. Makanya kata Rasulullah, la tajassasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu jasus. Jadi jasus, tahu jasus? Ngoreksi kesalahan orang.
Mau dikoreksi, lihat kesalahannya apa ini, kekurangannya apa ini, jasus namanya. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling iri. Janganlah kalian saling iri. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling benci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang saling satu sama lain saling bersaudara. Ya, kalian semuanya bersaudara. Nggak boleh saling benci, nggak boleh saling hasud, nggak boleh saling jasus. Ya, Nasallallahu alaihi. Jelas nggak nih? Insya Allah. Terus wa minha, lan tetap saking setengah maksiat ati. Wa minha, lan tetap saking setengah maksiat ati al israru ala maksiatillah. Al israr itu selalu menginginkan. Al israr itu tidak selalu ingin melakukan ala maksiatillah, ing atase maksiat maring Gusti Allah. Al azmu ala dawam. Enggak pernah kepengen tobat, kepengennya terus maksiat. Terus saja pikirannya tuh, ini sudah ketahuan, nanti terus enggak pernah berhenti. Al israr ala maksiatillah. Paham ya? Terus wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala. Wal bukhlu, lan medit bima kelawan barang aujaba kang wajibakan Allahu sinten Allah ta'ala halimahaluhur. Pelit sama kewajiban. Dia punya kewajiban zakat, pelit. Ya, kewajiban ini pelit. Nah, ini namanya al-bukhlu. Apa? Ada al-bakhil, ada al-laim. Ada al-bakhilu, ada al-laim. Al-bakhil itu orang pelit. Al-bakhil orang pelit. Pelit buat dirinya sendiri, juga pelit buat orang lain. Al-bakhil. Medit. Buat diri sendiri medit, buat orang lain pun medit. Itu namanya bakhil. Ada lagi al-laim. Lebih parah lagi. Sudah buat dirinya sendiri pelit, buat orang lain pelit, dan dia nggak seneng kalau ada orang berbuat baik sama orang lain. Contoh, si Z buat diri sendiri pelit, buat orang lain pun pelit. Terus kalau ada orang mau ngasih sama B atau sama Amr, Z yang sakit, malah ngelarang seseorang untuk memberi ke Z. Jangan, nggak usah, nggak perlu. Ini lain ini. Sudah dianya pelit, ya, buat orang lain pelit, terus mencegah orang lain untuk berbuat baik. Itulah imun, orang yang tercela. Ngeri ini orang begini. Ya, yang begini nih hilangin. Yang begini hilangin. Soalnya bahaya kalau diteruskan, numpuk hati nih. Astagfirullah min dzalik. Hati ini kalau sudah numpuk maksiat ada terus hitam, lama-lama hitam kabeh. Kalau sudah hitam semua, kalabal rana ala gulubim. Ron namanya. Sulit untuk dinasihati. Ya, sulit untuk dinasihati. Terus wasu'udzanni billahi, wasu'udzan lan penyono billahi kelawan Gusti Allah. Wasu'udzanni lan penyono billahi kelawan Gusti Allah, wa bi khalqillahi lan kelawan makhluk Gusti Allah. Suudzon, berburuk sangka sama Allah.
itu haram. Berburuk sangka sama Allah itu haram. Akbarul kabair, kata Rasulullah, su'udzan billah. Dosa yang paling besar itu termasuk buruk sangka sama Allah. Ngeri ya. Dan juga termasuk wabi khalqillah, buruk sangka sama makhluk Allah. Buruk sangka terutama kepada kaum muslimin, apalagi sama ulama. Na'udzubillah min dzalik. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Maka hindarilah katsiran minadh-dhann. Bahaya ya buruk sangka. Oh, Allah nanti enggak ngasih rezeki, Allah ntar enggak ngasih ini, Allah ntar enggak ngasih ini. Itu namanya su'udzan. Berburuk sangka. Wa bi khalqillah, dan juga su'udzan sama makhluknya Allah. Apalagi sama orang tua, na'udzubillah, sama guru kalian, sama kaum muslimin. Nas'alullah al-afiyah. Terus lanjut. Wa tasghiru, lan nyiliaken, ngeremeaken. Wa tasghiru lan ngeremeaken. 5 keduane barang azzama kang gedeaken Allahu sinten Allah min ta'atin saking ketaatan au maksiatin utawa maksiat au Qur'anin utawa Qur'an au ilmin utawa ilmu au jannatin utawa surga au narin utawa neraka. Ini ngeri lagi nih. Meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Merendahkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Quran diagungkan oleh Allah. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kalian harus hafal ini ayat-ayat begini nih. Kamu ingat-ingat. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kalian harus ingat begini-begini. Percuma kalian ayat-ayat Allah masa lupa. Ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah, siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Termasuk syiar-syiar Allah apa? Tanda-tanda syiarnya untuk Allah masuk Quran. Tak boleh diremehkan. Ya. Terus apa? Ketaatan. Perkara ketaatan ini nggak boleh diremehkan. Oh, sholat nggak boleh diremehkan. Puasa nggak boleh diremehkan. Terus apa lagi? Zakat nggak boleh diremehkan. Haji nggak boleh diremehkan. Itu syiar Allah. Masjid syiarnya Allah bukan? Syiar. Karena semua agama itu punya syiarnya masing-masing. Semua agama punya syiar. Punya untuk tanda untuk agama itu. Itu punya syiarnya. Hindu punya syiarnya. Buddha punya syiarnya. Kristen punya syiarnya. Katolik punya syiarnya. Islam juga punya syiar. Dan itu harus kita besarkan. Contoh, Rajaban. Syiar bukan? Kan ada Rajab. Ya, tanggal 27 Rajab. Hari apa? Isra. Itu kalian harus tahu. Karena itu syiarnya agama Islam. Bulan Sya'ban. Bulan apa? Bulan Shalah. Kamu harus tahu. Ramadan. Itu syiar Allah. Ada di bulan Ramadan ada Nuzulul Qur. Kamu harus tahu. Tanggal berapa. Ya. Terus apa lagi? Bulan Maulid. Hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Harus tahu. Kita pernah nggak meringati di sini? Nabi pernah nggak meringati di sini?
Nah, itu makanya Habib kepengen kalian tuh tahu. Oh ini syiar. Bulan Rajab, Isra Mi'raj, Sya'ban. Terus nisfu Sya'ban. Bulan Ramadan, nuzul Quran. Terus kemudian apa? Bulan Maulid. Kita nggak, ya Allah, Habib kadang sedih sendiri di sini nggak pernah merayakan bulan Maulid yang besar. Pengen ngadain Maulid. Hari lahirnya Nabi. Hari lahirnya Nabi yang nyelamatin kamu, Nabi. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kata Allah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kamu ini sudah berada di tepi neraka. Kita semua ini berada di tepi neraka. Fa anqadhakum minha. Kemudian Allah menolong kita, menyelamatkan kita dari api neraka. Sebab siapa? Nabi Muhammad SAW. Semua kita tahu sholat dari Nabi Muhammad. Tahu bismillah dari Nabi Muhammad. Tahu la ilaha illallah dari siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tahu istighfar dari Nabi. Baca subhanallah. Semua dari Nabi Muhammad SAW. Dan hari-hari seperti itu syiar yang perlu kita besarkan. Dan nggak boleh diremeh. Termasuk yang nggak boleh diremehkan. Itu ilmu. Gak boleh kamu remehin. Bentar juga. Remehin ilmu. Alhamdulillah min dzalik. Itu orang kalau sudah ngeremehin ilmu termasuk masih hati-hati. Contohnya yang remehin ilmu. Kitab geletak. Enggak rapi. Itu remehin. Makanya harus selalu kalau melihat orang mau tandanya, orang mau berhasil tuh tandanya lihat dari bukunya. Lihat dari kitabnya aja. Kalau sudah naruh kitabnya sembarangan, taruh di mana, nggak biar harus tandanya ini. Tandanya sudah meremehkan ilmu. Orang kalau sudah mencari ilmu, ya tekun yang jangan pernah remehin ilmu. Jangan pernah. Kalian nanti bakal keangkat sama ilmu. Pegang omongan Habib. Kalau kamunya benar-benar belajar yang tekun, terus kemudian amalkan, diangkat sama ilmu. Sebab ilmu Allah yang angkat. Allah yang angkat. Terus jangan pengaruh sama orang-orang. Teman kamu. Kata Imam Syafi'i. La shadaqata ma'aman la yuhibbul ilm. Jangan kamu berteman sama orang yang tidak suka dengan ilmu agama. Jangan nggak seneng, tinggalin. Ini nggak bener ini kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i nggak bener. Satu keluarga. Kata Imam Syafi'i, saya heran ada satu keluarga besar, satu pun gak ada jadi kiai. Satu keluarga besar, punya anak misalkan, punya anak 3, keluarga besar namanya. Satu pun gak ada orang jadi kiai. Dan gak ada dididik untuk jadi ulama. Heran kata Imam Syafi'i. Padahal kalau satu saja, anaknya atau keluarganya jadi ulama, jadi kiai, itu akan memberikan syafaat kepada semuanya. Orang tua kamu dapat syafaat. Satu huruf yang kamu pelajari, itu semua jariah kepada orang tua kamu. Satu huruf. Satu huruf pahalanya berkali-kali lipat. Apalagi kalau sudah hafal ini. Terus kamu amalkan. Itu orang tua kamu tinggal gini. Royalti namanya. Ya, rekening yang lancar. Rekeningnya lancar. Ini yang punya tanah ini nih. Yang wakaf ini di tanah. Lancar. Satu huruf yang kalian pelajari terus ngalir. Orang tua kamu yang biayain kamu. Sudah. Nanti lihat. Nanti di akhirat. Kalau kamunya rajin. Kalau kamunya nggak khianat sama orang tua. Kalau khianat. Malah kamu nanti dituntut sama orang tua kalian. Dikemanakan uang saya. Dituntut kamu. Loh kok bisa orang tua nuntut? Kalau di surga, kalau di akhirat, la yanfa'u malun wala banin illa man atallah biqalbin. Terus apa? Kata Allah, di akhirat nanti orang tua nggak kenal sama anak nggak kenal sama orang tua. Semuanya kepengen selamat sendiri-sendiri. Kamu pikir nanti orang tua kamu, anak saya, nggak pernah. Orang tua kamu juga pengen selamat. Kalian juga pengen selamat. Ya Allah, fulan sini anak saya. Waduh, saya pengen selamat sendiri.
melihat keadaan yang sangat mengerikan. Siapa? Apa yang akan menyelamatkan nanti? Ilmu kalian yang diamalkan. Terus ibadah kalian, amal soleh, kebaikan kamu nanti muncul yang nyelamatin. Yang menyatukan antara orang tua kalian sama kalian nanti ya itu. Amal soleh, ilmu nanti disatukan. Mafhum ya? Paham ya? Jadi jangan pernah merendahkan yang diagungkan oleh Allah. Terutama ilmu. Ya. Terus Quran juga jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Baca. Sering Habib ngomong, habis duhur, ya kamu kumpul berapa orang? Ini ada berapa kelas 1, kelas 2. Kumpul satu halakoh, 4 orang, 5 orang. Yuk bacanya Quran. Duduk, baca dulu. Ayo kamu baca berapa, misalkan berapa baris dari Quran, baca terus tiap hari berapa bulan hatam, itu yang hebat. Itu namanya teman sama-sama, itu namanya saudara. Kalau enggak dewek nanti biarinlah. Nah, itu enggak benar namanya. Kalian ini satu sama lain saudara. Ya, kalian datang dari beberapa tempat, kalian orang tua yang berbeda-beda, satu sama lain saling membantu. Oh, yang ngerti Quran, ayo baca Quran yuk. Baca. 3 baris, 4 baris ganti. 3 baris, 4 baris ganti. Ayo terus. Lama-lama kalau sudah lancar, tambahin 1 ain. Terus tambah lancar lagi. Ayo, kita sehari sejus. Baca sejus. Sebulan hatam. Kamu kirimkan ke orang tua kalian. Rekening. Jangan duit aja, kirimkan pahalanya. Guru kalian, orang tua kalian sudah meninggal, kirimkan. Itu pahala. Jangan ngandelin pondok juga. Kalau nanti tungguin hataman pondok, nggak bisa. Kalian harus sama-sama. Itu namanya keinginan untuk membesarkan syiarnya Allah, agamanya Allah. Paham ya? Nah. Terakhir, terus kemudian au jannatin au narin, dan juga kita harus membesarkan, artinya nggak boleh meremehkan surga. Surga itu ada, neraka itu ada. Sering Habib ulang-ulang. Setelah sholat ba'diyah maghrib, terus kemudian digabung dengan sholat sunnah awabin. Ya, setelah sholat maghrib, kalian kan sholat sunnah ba'diyatul maghrib. Terus digabung dengan sholat sunnah awabin. Sholli sunnah ba'diyatul maghrib wal awabin raka'ataini mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala. Rakaat pertama baca surat Al-Fatihah. Terus kemudian baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Fatihah, terus baca surat Al-Ikhlas. Salam selesai, kamu doa. Doanya apa? Ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qalbi ala dinik, marhaban bi malaikatil lail, marhaban bil malaikainil karimin al katibain, uktuba fi sahifati anni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semuanya ada di sini. Kitab Amal Yaum wal Lailah, kepunyaan Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Kita dianjurkan untuk menyambut malaikat malam. Malaikat itu kan gantian. Ada malaikat pagi, ada malaikat malam. Ketika masuk malam maghrib, kita dianjurkan untuk menyambut malaikat malam yang turun. Untuk mencatat amal ibadah kita. Kita sambut. Marhaban bi malaikatil lail. Selamat datang malaikat malam. Marhaban bil malaikainil kariminil katibain. Selamat datang 2 malaikat yang mulia yang mencatat amal ibadah kita. Uktuba, catatlah kamu berdua fi sahifati, di dalam sahifah buku saya, buku catatan saya. Apa yang dicatat? Anni asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan juga saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa asyhadu annal jannata haq, dan saya bersaksi bahwa surga itu ada, wan nar haq, dan neraka itu dan benar, wal haudha haq, wa asyhadu anna syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq,
wa annal mizan haq. Ya Allah, saya bersaksi bahwa hisab itu ada dan benar. Terus kemudian telaganya Rasulullah itu benar, pasti ada. Dan kemudian, dan saya juga bersaksi ya Allah, bahwa syafaatnya Rasulullah itu ada dan benar. Terus kemudian kita titipkan sama Allah. Allahumma inni udi'uka hadhihi syahadah liyaumi hajati ilaiha. Ya Allah, aku titipkan ini, kesaksian saya nih kepada engkau. Kalau sudah dititipin sama Allah gimana? Aman ya? Aman. Ya Allah, aku titipkan ini kepada engkau. Syahadat ini liyaumi hajati ilaiha. Di hari nanti saya butuh. Di saat saya butuh ya Allah, kesaksian ini dia dimunculkan sama Allah. Terus kemudian baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli harfin jarabihil alam. Yang biasa kalimat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli harfin jarabihil. Ada semuanya di sini. Salat isyraq jangan ditinggal juga. Salat qabliyah subuh. Salat terus sampai isyraq. Isyraq itu salat isyraq. Apa sih doanya? Di sini kita doa. Ada semuanya. Ketika salat isyraq digabung. Salat isyraq, salat istikharah, salat syukur, salat hifdzul iman, salat hajat. Ya. Raq'atain mustaqbil qiblati adanillahi ta'ala. Begitu masuk isyraq. Doanya apa di sini? Baca. Doanya Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku tahsila ma arju wa asbahtu murtahanan bi'amali wa asbahal amru kulluhu biyadik la biyadi ghairik fala faqira afqaru minni ilaik wa la ghaniya agna minka anni Allahumma la tushmit bi'aduwi wa la tasu' bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'al ad-dunya akbar hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit alayya bi dhanbi terus semuanya ada di sini. Di pagi hari itu kita kan nggak tahu. Siapa yang bisa memberikan apa yang kita inginkan? Siapa? Siapa yang mampu memberikan apa yang kita inginkan? Siapa? Allah. Siapa yang bisa mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan? Allah. Kita minta di pagi hari, Allahumma inni asbahtu, ya Allah di pagi hari la astati'u dafa makrahu. Di pagi hari ini ya Allah, saya tidak sanggup untuk mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Semua orang punya keinginan. Kalian punya keinginan enggak? Tiap hari pasti punya keinginan. Ya Allah, pagi hari ini nih saya tidak sanggup untuk mendatangkan sesuatu yang saya inginkan. Dan di pagi hari ini nih saya ya Allah tidak sanggup untuk mencegah sesuatu yang saya tidak inginkan. Doanya. Wa asbahal amru kulluhu biyadik. Ya Allah, di pagi hari ini semua urusan saya ini berada di kekuasaan-Mu. Saya pasrahkan semua sama Allah. Ya Allah, Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasu' bi sadiqi. Ya Allah, jangan sampai musuh-musuh saya melihat kekurangan saya. Kamu yang punya musuh, punya orang yang benci sama kita. Kira-kira kalau mereka melihat kekurangan kita gimana? Oh, ketahuan. Berarti ini kelemahannya dia. Enak gak? Ketahuan kekurangan kita sama musuh. Kekurangan kita ketahuan sama musuh, enak gak? Habis kamu sama musuh kamu. Kita minta sama Allah. Allahumma la tushmit bi aduwi. Wa la tasu' bi sadiqi. Kita punya teman. Kamu disakitin sama teman, sakit gak? Kamu punya teman nih, dihianati sama teman kamu, sakit gak? Sakitnya tuh di sini. Ya, kita minta sama Allah. Wala tasu' bi sadiqi. Ya Allah, jangan sampai teman saya nih bikin saya marah, bikin saya jelek. Terus dia menyakiti saya. Karena orang kalau bisa disakiti teman, nggak bisa tidur kamu. Sodik di sini bisa. Kalau yang punya istrinya, anak-anaknya, bisa jadi itu temannya. Enak kita minta sama Allah. Ya, enak gak? Terus kita minta sama Allah, berlindung sama Allah. Allahumma inna a'udzubika minadz dzunub allati tuzilun ni'am. Ya Allah, aku berlindung dari dosa yang bisa menghilangkan nikmat. Kamu punya nikmat.
Punya motor, mobil hilang. Enak gak? Sedih. Sebab apa bisa begitu? Karena dosa. Nah, kita minta sama Allah berlindung dari dosa yang bisa menghilangkan nikmat yang kau berikan sama saya. Dan saya juga berlindung dari dosa yang bisa menyebabkan mendapatkan murka dari Allah. Enak pagi-pagi sudah minta. Pasarin sama Allah. Terus kemudian sholat istikharah. Kamu, ya, jangan ngandelin. Saya sering Habib ngomong. Berusaha untuk coba nggak tidur kalau habis subuh. Jangan tidur. Usaha terus. Kamu ingat kalau mau tidur. Astagfirullahaladzim. Saya udah punya orang tua. Saya punya orang tua yang biaya saya. Jangan terpengaruh sama temen. Jangan noleh temen. Jangan kanan kiri. Temen saya udah tidur. Biarin tidur. Karena masa-masa kalian itu masa-masa cerdas. Kalau kalian ngandelin temen, terpengaruh sama temen, habis kamu, hancur kamu. Berarti hidup kamu ini nggak punya prinsip. Terombang-ambing sama temen. Temen saya begini, itu orang nggak punya prinsip. Sampai kapanpun nggak punya prinsip. Sampai tua nggak punya prinsip. Orang begini sulit untuk dijadikan nggak punya prinsip. Apa sih prinsip? Tujuan kita apa? Tujuan kita apa sih? Tujuan kita belajar. Ya sudah belajar. Terus apa? Ibadah. Begini. Sudah selesai. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa menuntut ilmu dengan benar, niat yang benar, menuntut ilmu dengan benar. Insya Allah Habib hanya menasihati kalian, nasihati. Karena penyesalan itu di akhir, bukan sekarang. Penyesalan itu nanti kalau udah tua. Ya, kalau sekarang banyak yang ngantri. Penyesalan di akhir. Fanadamatul uqbal liman yatakasal. Penyesalan itu bagi orang yang malas. Nanti kalau sudah orang tua saya udah meninggal. Ini sudah meninggal, saya udah tua, udah punya keluarga. Ya Allah, iya ya. Coba saya dulu di pondok rajin. Nyesel. Gak ada untungnya, gak ada faedahnya. Nyesel pas begitu sudah Habib cuma ingatkan belajar yang benar-benar, yang tekun, terus kemudian istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Ayo ke mana? Aula. Jadi